Setiap agama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai siapa Yesus itu. Ada yang bilang Yesus adalah seorang nabi, guru besar, ataupun manusia biasa yang kemudian menjelma menjadi Tuhan. Lalu siapakah sebenarnya Yesus itu? Benarkah dia adalah Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus kembali ke sumbernya, yaitu Alkitab. Tapi sebelumnya di dalam Alkitab memang tidak ada kalimat atau kata-kata yang sama persis di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang ingin ditunjukkan kata-kata yang sama persis seperti itu, sebaiknya juga mencari tahu apakah ada ayat di dalam Alkitab di mana Yesus mengatakan, "Aku bukanlah Tuhan." Jawabannya tentu tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia bukanlah Tuhan ataupun mengatakan dengan terang-terangan bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi yang terpenting di sini adalah Tuhan Yesus telah menunjukkan dalam berbagai macam peristiwa bahwa dia adalah Tuhan. Ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang dapat membuktikan keilahian dari Yesus. Dan pada video kali ini, saya akan jelaskan ayat-ayat yang diambil dari kitab Yohanes. Sedikit latar belakang tentang Yohanes. Yohanes adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus yang pertama kali. Dan banyak yang mengatakan kalau dia adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes adalah saksi hidup dari semua yang telah Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di dunia ini. Dia pernah berjalan, makan, dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kesaksiannya tentang Yesus sudah pasti tidak diragukan lagi. Sekarang mari kita lihat ayat-ayat ini satu persatu. Yang pertama, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, di sana firman Tuhan mengatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Kemudian pada ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Di ayat ini kita bisa melihat dengan jelas mengenai jati diri dari Yesus sendiri. Di sana dikatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus telah ada bersama-sama dengan Bapa bahkan sebelum segala sesuatu diciptakan. Tuhan Yesus juga terlibat di dalam segala proses penciptaan, bahkan melalui Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oleh sebab itu, apabila Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu, maka sudah jelas bahwa Dia bukanlah termasuk ciptaan itu sendiri, karena Dia adalah Sang Pencipta. Kedua, aku adalah aku, ego eimi. Pada kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, di sana diceritakan bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Mesir. Keluaran 3 ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan mengatakan seperti demikian. Kemudian Musa bertanya kepada Tuhan Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Kemudian di ayat yang ke-14, di sana Tuhan Allah menjawab Musa. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Aku adalah aku, terjemahan Inggrisnya adalah I am that I am. Sedangkan terjemahan bahasa Ibraninya adalah Ehye, Asher, Ehye. Dan bila diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi ego eimi. Jadi kata I am atau ego eimi ini adalah sebutan yang Tuhan Allah khusus nyatakan kepada Musa. Lalu 1400 tahun kemudian, perkataan ego eimi yang ada di kitab Keluaran ini kembali diucapkan oleh Tuhan Yesus di kitab Yohanes ke-8 ayat 58 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kalimat "aku telah ada" ini terjemahan bahasa Yunaninya adalah ego eimi.
Intinya di sini adalah Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia telah ada di dunia ini bahkan sebelum Abraham dilahirkan. Sekarang kalau Yesus hanyalah seorang manusia biasa, maka sangatlah tidak mungkin Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Apalagi perkataan ini kemudian dilanjutkan dengan I am atau ego eimi. Perkataan yang sama persis yang Tuhan Allah pernah nyatakan untuk memperkenalkan dirinya kepada Musa. Sehingga hal ini semakin meneguhkan keilahian dari Tuhan Yesus. Ketiga, aku dan Bapa adalah satu. Perkataan ini dikatakan oleh Yesus saat orang Yahudi terus mendesaknya untuk mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah Yesus memang Mesias yang akan datang, supaya mereka tidak lagi penasaran. Yohanes 10 ayat yang ke-25 di sana firman Tuhan mengatakan, tetapi kemudian Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Kemudian Yesus melanjutkan dengan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Kemudian di ayat yang ke-33 jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus adalah refleksi dari Allah, kesempurnaan Allah di dalam manusia. Di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 di sana diceritakan tentang salah satu murid Yesus yang bernama Filipus yang meminta Yesus untuk menunjukkan kepadanya sosok Bapa. Kemudian Yesus pun berkata kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Keempat, pengakuan Thomas yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Di Injil Yohanes pasal yang ke-20 di sana diceritakan bagaimana salah satu murid Yesus yang bernama Thomas tidak mempercayai bahwa Yesus telah bangkit dari kubur dan mengatakan seperti ini. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Beberapa hari kemudian, Tuhan Yesus menampakkan dirinya di hadapan Thomas serta murid-muridnya yang lain. Saat itu Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan di ayat yang ke-28 di sana dikatakan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Mari kita renungkan sejenak perkataan Thomas ini yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Apabila Thomas saat itu salah bicara, pastilah Tuhan Yesus akan menegurnya dan mengatakan bahwa dia bukanlah Tuhan, karena bangsa Yahudi sangatlah berhati-hati dalam mengucapkan nama Tuhan. Di kitab Taurat di sana dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi apa yang terjadi saat itu tidak ada kata-kata teguran yang keluar dari mulut Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu, bahkan meneguhkan perkataan Thomas. Di Yohanes 20 ayat yang ke-29 di sana firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kelima, berdoa dalam nama Yesus. Kita semua tahu bahwa salah satu tanda orang yang beriman adalah dengan berdoa. Karena doa adalah cara kita mengutarakan rasa syukur, bahkan permintaan kita kepada Tuhan. Dan sebagai orang Kristiani, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa di dalam nama-Nya. Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 di sana firman Tuhan mengatakan, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekarang kalau Yesus hanyalah seorang nabi biasa,
Apakah Dia akan mengajarkan kita untuk berdoa di dalam nama-Nya? Tetapi karena Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk percaya dan berdoa di dalam nama-Nya. Berdoa di dalam nama Yesus bicara mengenai otoritas. Ada kuasa apabila kita berdoa di dalam nama Yesus. Apakah ada manusia biasa yang mengajarkan kita untuk berdoa di dalam nama-Nya? Adakah kuasa apabila kita berdoa dalam nama manusia biasa? Hanya nama Yesus sajalah yang memiliki kuasa karena Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, di sana firman Tuhan mengatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Keenam, aku adalah yang awal dan yang akhir. Poin keenam ini memang tidak diambil dari kitab Yohanes, tetapi tokoh yang ada di dalam kejadian ini adalah Yohanes sendiri. Cerita ini berawal pada saat Yohanes berada di dalam pengasingan di sebuah pulau kecil bernama Patmos. Di sana dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan pewahyuan tentang apa-apa saja yang akan terjadi di masa depan, seperti penghakiman dan juga kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, di sana dikatakan seperti ini. "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan salah satu nama Tuhan, yaitu Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir. Dia yang pernah mati tetapi kini hidup untuk selama-lamanya, dan segala kuasa di alam semesta ini berada di dalam kuasa Yesus. Memang masih banyak sekali peristiwa di dalam Alkitab yang menunjukkan keilahian dari Tuhan Yesus. Tetapi dari ayat-ayat yang sudah saya jelaskan, saya harap Anda sudah dapat lebih memahami siapakah Yesus itu. Kuasa dan pekerjaannya di bumi ini sebenarnya sudah memberikan kesaksian sendiri akan siapa dirinya. Yesus akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim atas segala yang hidup dan yang mati. Tetapi puji Tuhan untuk salib yang telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Yohanes 3 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berfirman, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Keselamatan adalah kasih karunia, pemberian Tuhan, bukan sesuatu yang kita bisa usahakan untuk dapatkan. Manusia tidak akan bisa membeli jalan ke sorga dengan apapun yang dia miliki. Hanya Tuhan saja yang bisa membukakan jalan itu kepada kita. Dan jalan itu adalah Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya hanya Roh Kudus sajalah yang bisa menaruh iman di dalam hati kita untuk percaya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Kasih Agape. Semoga channel ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tetap kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.